Oke, bismillahirrahmanirrahim. Udah salam ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali dalam halaqah al-usrati, artinya halaqah keluarga, yang anggotanya adalah ayah, ibu, dan Afiq Al-Unal Al-Sulaimani Siti Hall. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpulnya di Cinema Bakery sambil makan ice cream and also apple strudel or whatever you call it. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan untuk menuntut ilmu, juga saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Oke, seperti biasa, insya Allah kita mulai dengan membaca Al-Quran, yaitu tugasnya Afiq Al-Unal Al-Sulaimani Siti Hall. Oke, jadi Mas Afiq mau baca surat apa? Silahkan. Kalau baca surat jangan sambil makan ya. Anas. Ya Allah, pendek banget, yang agak panjang dong. Ini Iqra. Bukan ad-duha deh, kan ini waktu duha nih. Cocok nih. Mau ad-duha. Duha itunya apa? Ini sekarang nih waktu duha, sebelum zuhur, setelah syuruk, dan sebelum masuk waktu zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Ya, habiskan dulu, jangan habis. Walaili idza yaghsha. Coba baca yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja. Wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'ti ma rabbuka. Fatardo. Alam yajidka yatiman wa awa wa wajadaka dhalan wa wajadaka ailan fa aghna wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke, kita baca artinya ya. Demi waktu duha. Tahu nggak waktu duha itu kapan? Sebelum zuhur. Ya, sekarang ini waktu duha. Dan demi waktu malam apabila telah sunyi, Tuhanmu Muhammad tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Ini Allah berbicara sama siapa? Sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kenapa Allah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa Allah bilang kayak gitu ke Nabi Muhammad? Nggak tahu. Karena orang-orang Quraisy pada mengejek Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu lagi sedih. Kenapa kok tidak ada ayat atau wahyu yang turun lagi ya? Lama Allah nggak ngasih wahyu ke Nabi Muhammad. Terus sama orang-orang Quraisy diejek. Kamu ditinggalin ya sama Tuhan kamu gitu. Nah, ternyata malah Allah membalas itu. Allah memberikan wahyu bilang gini, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan atau dunia. Artinya apa, Mas Afiq? Tahu nggak? Nggak ngerti, nggak Bingung. Iya. Jadi sebenarnya nanti waktu akhirat nanti, di hari akhir nanti, Allah kasih balasan nanti itu jauh lebih baik dari apa yang kita punya di dunia ini. Afiq, di dunia ini punya apa? Punya tangan untuk bermain. Nanti kalau di akhirat, di surga nanti ada permainan yang lebih seru. Sekarang Afiq bisa nggak pakai tangannya untuk terbang? Nggak bisa. Nanti di surga mungkin bisa. Bisa sambil nggak ngapa-ngapain. Iya. Tiba-tiba terbang. Lalu Allah bilang, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Mendapatimu sebagai orang yang tidak tahu tentang syariat, lalu dia memberimu petunjuk. Dan mendapatimu sebagai seorang yang fakir, lalu dia memberi kecukupan. Terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Afiq tahu anak yatim itu apa? Anak yatim itu yang ayahnya sudah meninggal. Jadi Nabi Muhammad dulu, dari Nabi Muhammad SAW lahir, Nabi Muhammad sudah yatim karena ayahnya sudah meninggal waktu dia
waktu Nabi Muhammad SAW masih di dalam kandungan. Terhadap orang yang mentornya dalam perut ibunya, masih hamil waktu ibunya Nabi Muhammad masih hamil. aku mau ice cream. Ya nggak apa-apa. The camera is not on. Lanjut kok sih 5 nanti. Dan terhadap orang yang meminta-minta, jangan engkau menghardik. Menghardik tuh kayak malah dimarahin. Ada orang minta-minta, Afik minta, terus Afik malah nggak suka. Ih, ngapain sih kamu? Bagus nggak kayak gitu? Enggak. Ya nggak boleh. Allah sendiri loh yang bilang, wa ammasaila fala tanhar. Terhadap orang yang meminta, jangan engkau menghardik. Terhadap nikmat Tuhanmu, maka nyatakanlah dengan bersyukur. Gitu. Afik, mau ini nggak? Jadi apa nak yang Afik dapatkan dari surah Ad-Duha? Nah, jawab dulu. Yang Afik baca tadi? Apa yang Afik ingat dan Afik dapatkan dari surah Ad-Duha? Allah Allah bilang kalau ada yang minta-minta itu nggak boleh dimarahin. Kamu ngapain tuh? Ya benar. Wa ammasaila fala tanhar. Tidak boleh menghardik orang yang meminta-minta. Oke, good. Ada yang mau ditanyakan tentang suratnya? Nggak ada. Oke. Ada. Apa? Kenapa tidak boleh menghardik orang? Kenapa Allah bilang tidak boleh menghardik orang yang meminta? Coba ayah mau jawab. Ada beberapa alasan. Nanti Afik ayat tanya loh. Nanti dijawab. 1, karena Allah yang larang. Kalau Allah yang nyuruh, kita tuh pokoknya langsung nurut ya. Jadi 1, karena Allah larang. 2, juga karena Islam mengajarkan ihsan, berbuat baik. Nah, kalau berbuat baik itu Nabi bilang bahwa kita harus berbuat ihsan di semua keadaan. Jadi, kalau ada pengemis datang, kalau kita mau kasih yang baik. Kalau nggak mau kasih, kalau kita nggak punya uang nggak apa-apa. Tapi kita bilang maaf enggak. Jadi menolaknya juga dengan baik-baik. Karena Islam itu pengen kita jadi orang Nah, apa tadi 2 alasannya kenapa nggak boleh menghardik orang yang peminta-minta? Ada 2 alasan? Soalnya kita harus baik dalam Islam. Iya betul. 1 lagi? Karena siapa yang menyuruh kita seperti itu? Allah. Iya, dan kalau sama Allah kita harus Nurut. Oke, good. Iya, jadi alhamdulillah tadi sudah itu ya, baca suratnya. Surat apa tadi, Nak? Ad-Duha. Ad-Duha. Oke. Setelah baca surat, maka agenda selanjutnya adalah ibu akan bercerita tentang sirah. Sirah itu apa? Cerita, betul. Kisah tentang, kalau sirah nabawi berarti kisah-kisah tentang Nabi. Tapi kita juga akan belajar kisah-kisah sahabat. Kenapa kok kita perlu belajar kisah sahabat Nabi, Nak? Karena apa? Biar tahu. Terus biar apa? Kalau udah tahu kenapa? Jadi cerdas. Jadi apa? Cerdas. Terus ada lagi nggak selain biar tahu dan Jadi biar pintar. cerdas? Oke, tapi yang paling utama adalah karena sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang terbaik, paling berkualitas, yang imannya paling kuat, yang orang yang paling cerdas. Apalagi ya? Belajarnya langsung dari Nabi loh. Belajarnya langsung dari Nabi. Jadi itu kalau kita mau mengidolakan orang, yang pertama harus kita idolakan Nabi Muhammad kan, sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad yang paling keren, paling hebat. Nah, yang kedua adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad, karena mereka belajarnya langsung sama Nabi Muhammad. Bukan sama Allah. Ya kan Allah nggak mengajari manusia langsung. Allah aja berbicara ke Nabi Muhammad melalui Jibril, melalui malaikat gitu. Jadi kalau misalnya Afik pengen punya idola yang lebih keren siapa? Spider-Man atau Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Spider-Man kan keren, dia bisa
lompat dari gedung? Karena itu bohong-bohongan aja. Iya, imajinasi ya. Imajinasi. Imajinasi aja, itu sebenarnya nggak nyata. Tapi kalau sahabat-sahabat Nabi itu kerennya beneran, mereka beneran ada. Nah, hari ini ibu mau cerita tentang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Afik pernah dengar nggak tentang Ibnu Abbas? Nggak tahu. Nah, Ibnu Abbas ini lahir sampean. Lahir 3 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Afik ingat Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah? Awalnya di Mekah, lalu hijrah bersama orang-orang Muslim pergi ke Madinah. Nah, si Ibnu Abbas ini dia lahir 3 tahun sebelumnya. Dan apa namanya? Ibnu Abbas ini juga lahir dari Bani Hashim. Bani Hashim itu? Bani Hashim tuh kayak apa ya? Suku, keluarga. Keluarga dan suku. Suku kan Iya. berbasis keluarga zaman Iya itu. maksudnya. Tapi maksudnya kalau Afik Keluarga belum ya? paham suku. Iya, Suku keluarga. 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 Misalnya Afik kan Bani apa? What's your kakek name? Bani Ibrahim. Bani Ibrahim. Keluarganya dari kakek yang namanya Ibrahim. Nah, ini Ibnu Abbas ini juga dari Bani Hisham. Itu sama, satu keluarga dengan Nabi Muhammad. Gitu. Nah, Ibnu Abbas sepupunya Nabi. sepupunya ya. Iya, karena anaknya Al-Abbas. Nah, gitu. Terus kenapa kok Ibnu Abbas ini spesial sekali? Semua sahabat tuh spesial, tapi ada sahabat-sahabat yang lebih spesial lagi. Salah satunya itu Ibnu Abbas. Jadi yang pertama adalah karena Nabi Muhammad itu pernah berdoa sama Allah. Langsung loh mendoakan, ya Allah, tolong jadikan Ibnu Abbas ini paham agama dan ajarilah ia tafsir. Jadi Nabi Muhammad sendiri loh yang mendoakan ke Allah. Spesial nggak tuh? Spesial. Spesial banget. Coba bayangkan kalau Afik didoakan sama siapa idolanya Afik? Sama ulama. Ulama siapa? Siapa yang paling Afik suka? Imam Syafi'i. Ya. Afik tiba-tiba misalnya Afik hidup di zamannya Imam Syafi'i, lalu Imam Syafi'i mendoakan, ya Allah jadikanlah Afik anak yang cerdas, paham agama dan paham Al-Quran. Keren banget nggak tuh? Iya. Nah, Ibnu Abbas yang mendoakan Nabi Muhammad langsung Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu mendoakan. Dan waktu Ibnu Abbas masih kecil itu diberikan wasiat, diberikan nasihat. Padahal masih muda loh, masih mungkin remaja, diberikan nasihat sama Nabi Muhammad. Jadi nasihat, Remaja masih tua banget. enggak, remaja tuh yang nggak terlalu besar. Iya. Lebih dari anak-anak tapi belum dewasa. Nah, nasihatnya tuh bilangnya gini, bunyinya gini, aku ajarkan kepadamu beberapa perkara. Yang pertama, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jika hendak meminta, maka mintalah hanya pada Allah. Jika mencari pertolongan, maka carilah kepada Allah. Seandainya semua orang bersatu ingin membantu kamu, hal itu tidak akan terjadi kecuali Allah sudah menetapkannya untuk kamu. Dan kalau semua orang ingin berbuat jahat sama kamu, nah, maka nggak akan ada orang yang mampu berbuat jahat sama kamu kecuali Allah sudah menetapkannya. Oke, baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Nah, jadi ayah insyaallah akan berbagi tentang sebuah doa yang ada di dalam Al-Quran yang Afif pasti tahu. Rabbi zidni ilman. Apa itu? Warzuqni fahman. Fahman. Amin. Kabulkanlah doa. Nah, tahu nggak apa artinya? Doa itu? Itu doa apa? Doa selesai baca. Itu adalah doa meminta ilmu. Rabbi zidni ilman, ya Allah berilah aku ilmu. Nah, karena apa? Ingat, ilmu itu Allah yang kasih, makanya kita minta gitu. Nah, gini Mas Afif, ilmu itu penting. Nah, tadi kan Ibnu Abbas itu kan hebatnya adalah karena dia ulama.
ulama itu apa? Orang yang punya ilmu. Dan apa yang dilakukan oleh orang berilmu? Dia membagi ilmunya untuk siapa? Untuk beribadah kepada Allah. iya, Mas Afif. Ya. Nah, ilmu itu penting loh. Ingat nggak? Kan ayah dulu sering bilang, Afif harus berbuat good. Ya kan? Harus berbuat good. Ngomong harus baik, berbuat harus yang baik, ya kan? Tapi Imam Bukhari itu pernah bilang, ditulis di bukunya. Imam Bukhari bilang, ilmu qoblal qaul wal amal. Artinya apa? Ilmu itu duluan sebelum kita ngomong dan sebelum melakukan perbuatan. Maksudnya apa? Kalau Perbuatan Afif, amal. iya. Nah, jadi kita nggak tahu apa yang bagus dan nggak bagus, kita nggak tahu kalau nggak punya ilmunya, ya kan? Makanya harus belajar. Nah, Dari ulama. dari ulama, dari guru, dari buku. Hafiz sih Mm-mm. belajarnya dari guru. Iya, dan nanti kita yang ayah ibu cerita itu semuanya dari ulama. Guru-gurunya Afik itu belajarnya dari mana? Dari gurunya lagi, dari ulama. Gitu Mas Afik. Ya, dan ayah kasih tahu, ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang itu Afik harus belajar untuk diri Afik sendiri, yang Afik harus bisa. Kalau enggak, Afik nggak bisa menjadi muslim yang baik. Misalnya harus belajar makan sendiri, harus belajar bobok sendiri, mandi sendiri, belajar sholat sendiri, belajar baca, belajar berhitung, ya, belajar makanan haram, makanan halal harus tahu. Itu untuk Afik sendiri, oke? Itu harus belajar. Nah, ada lagi ilmu lain yang itu manfaatnya bukan cuma buat Afik, tapi buat orang banyak, gitu. Jadi misalnya kalau ayah ini kan guru, ayah kan dosen yang ngajar dan nulis biar orang lain bisa pinter. Jadi manfaatnya bukan cuma buat ayah, tapi buat yang lain. Ibu juga sama, gitu loh. Kerjanya ibu kan juga untuk orang banyak, ya. Nah, nanti Afik juga harus belajar supaya kasih manfaat buat orang lain yang banyak, ya. Dan itu ada macam-macam caranya. Misalnya Ibnu Abbas itu kan caranya adalah dengan belajar untuk kemudian mengajar. Ada yang lain. Nah, Ibnu Abbas punya saudara, namanya Ibnu Abbas juga karena bapaknya sama. Nah, Ibnu Abbas yang diceritakan ibu tadi itu namanya Abdullah Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas. Ayahnya namanya Al-Abbas. Betul. Nah, Abdullah Ibnu Abbas punya adik namanya Ubaidullah Ibnu Abbas. Nah, Ubaidullah itu artinya Abdullah kecil, gitu. Nah, karena itu tasghir dari Abdullah, ya, kepanjangan dari. Nah, apa yang dilakukan oleh Ubaidullah? Ubaidullah itu nggak terlalu banyak ilmunya, tapi dia jago berdagang dan punya uang banyak. Jadi dia ngelihat Abdullah Ibnu Abbas mengajar. Nah, Ubaidullah yang kasih uangnya supaya orang-orang yang belajar di tempatnya Abdullah Ibnu Abbas bisa maksa belajarnya sambil makan, sambil minum, biar enak. Gitu. Jadi semua punya tugasnya masing-masing. Ya. Jadi Afik nanti harus pikir bisa bantu orang dengan cara seperti apa, dan Afik belajar ilmunya. Nak jatuh nanti, nak geblok nanti. Ya. Belajar ilmunya. Jadi ilmu ada dua, ya. Satu buat ibadahnya Afik sendiri kepada Allah, yaitu makan, minum, baca, berhitung, baca Quran, sholat, puasa. Itu Afik harus ngerti semua. Kita berdoa lagi sekarang, Mas Afik. Kita berdoa, Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Tapi kalau di sekolah sebelum belajar, tapi setiap hari doa itu. Nah, kan ya kita belajar dari kakak. Sebenarnya Ibnu Abbas itu punya saudaranya banyak. Jadi sebenarnya ada banyak gitu. Tapi biasanya kalau kita ngomong Ibnu Abbas itu maksudnya Abdullah Ibnu Abbas. Karena apa? Itu yang paling terkenal. Itu ulamanya para sahabat. Nah, tapi kita harus belajar bahwa ada orang-orang seperti Ibnu Abbas
yang tugasnya menyampaikan ilmu, belajar dan menyampaikan ilmu, ada orang-orang seperti Ubaidullah ibnu Abbas. Apa tuh? Yang dia itu membantu orang cari ilmu. Gitu Mas Afif. Jadi semua orang tuh punya tugasnya masing-masing. Dan kenapa dia bisa cari uang buat buat membiayai orang, bayarin orang mencari ilmu? Karena dia jago berdagang. Kenapa dia jago berdagang? Karena belajar dari bapaknya. Dari bapaknya. Dari bapaknya. Afif pandai berdagang. Iya. Pandainya begadang. Nah, itu Mas Afif. Dan para sahabat Nabi itu macam-macam loh Mas Afif. Ada yang namanya Al-Shifa. Al-Shifa itu sahabiyah, sahabat perempuan, itu jago menulis, jago ini jago Berperang ngobatin orang. Jago ngobatin orang. sama kupu-kupu. Ya, dan itu kalau nggak belajar nggak bisa. Ada lagi sahabat yang jago berperang. Nih, sahabat-sahabat yang pahlawan keren. Nih, ayah kasih tahu. Satu, Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu tuh hampirnya. Terus ada Khalid ibn Walid. Terus ada Al-Bara ibn Malik. Keren banget Al-Bara tuh. Ada Ali bin Abi Thalib. Itu jago mereka Mas Afif. Ali itu kan namanya Fidi Al-Wahdah. Terus ada lagi yang dia jagonya, dia itu paling jago menghafalkan hadis. Habis ada makan sambilah. Nah, namanya adalah Abu Hurairah. Aku udah suka main sama kucing kecil. Iya, ada itu. Ada sahabat yang juga kaya raya seperti Ubaidullah, yaitu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Itu mereka dengan uangnya, karena mereka pintar berdagang, itu mereka bisa bersedekah yang banyak, membantu orang. Jadi Mas Afif, mereka tuh nggak bisa begitu kalau nggak belajar. Dan mereka bisa pintar karena karunia dari Allah gitu ya. Jadi Mas Afif belajar yang pintar. Kalau kita suruh pilih-pilih, ayah ibu kan milih sekolah buat Afif. Itu ayah ibu tuh bener-bener berusaha loh. Kita pilih sekolah-sekolah yang paling bagus, yang guru-gurunya paling bagus. Kita cari buat Afif. Nah, tapi Afif tugasnya belajar. Oke? Dan ingat, tugasnya belajar. Itu bukan buat dipuji, pengen seneng, Afif pinter loh, bukan buat itu. Ya, tapi supaya Afif bisa ibadah sama Allah dengan membantu diri Afif sendiri dan membantu orang lain. Gitu ya Mas Afif ya. Oke, nah Afif, menurut Afif Afif pengen gede jadi apa? Mau jadi Mehmet Al-Fatih, lanjutin tembok Konstantinopel yang belum berhasil. Loh, kan sudah berhasil. Yang semuanya Sudah. mau Afif jatuhin. Dia mau menghancurkan Itu nanti kamu dimarahin orang Turki. iya, Afik, itu temboknya tahu nggak kenapa disisain itu? Itu bukan karena Mehmet Al-Fatih nggak berhasil, tapi supaya orang lihat. Dulu ada kerajaan Romawi, gede kerajaan itu, kami kalahkan, tuh bekasnya. Kalau kamu macam-macam, kamu nasibnya kayak begitu. Itu masalah, itu sengaja gitu masalah. Fik pengen jadi tentara. Ya, geblak nanti dia. Mau jadi Al-Adhan. Nah, tentara itu mau membantu orang untuk apa? membantu orang kalau ada musuh dibantu. Iya, seperti di mana? Seperti di Belanda. Di Belanda. Sekarang Belanda udah baik sama kita. Di Palestina. Kan ada musuh. Ya mau bantu di sana. Nah itu, tapi Afif nggak bisa jadi tentara kalau nggak belajar. Afif ini belajarnya banyak. Belajar dan makan yang baik biar badannya sehat, ya.
Makannya misalnya bangkai ikan. Tapi ya bangkai ikan halal, halal. Tapi itu ya tapi harus bangkai yang baik. Yang bangkai yang udah busuk itu halal tapi tidak baik. Tidak toyib. Ya, karena kita makan harus cari halal lan toyib. Halal dan baik. Gitu. Oke? Ya, mungkin itu aja. Lumayan. Afik ada Coba mau di quiz dulu. ya, ayah tanya dulu. Ilmu itu dari siapa yang kasih? Dari ulama. Ya bukan, belajarnya sama ulama, tapi yang kasih ilmu siapa? Yang kasih ilmu Allah. Allah, betul. Nah, Afik ayah kasih tahu. Kita belajar itu nggak hanya dari ulama loh. Kan ayah bilang tadi ada guru ya. Nah, kadang-kadang kita tuh belajar itu pakai mata. Lihat sekeliling. Apa yang bisa Afik lihat? Karena kadang-kadang Afik belajar dengan ngeliat orang itu melakukan ini, orang itu melakukan itu nggak bagus, aku nggak mau lakukan itu. Itu kayaknya bagus, ikutin deh. Itu belajar juga loh. Atau baca buku, lihat ibu bawa buku untuk juga biar belajar. Nah, Atau enggak bagus enggak. Atau dengar kajian. Afif sukanya denger kajian. Nggak suka? Suka. Oh suka. Siapa? Dengar kajiannya siapa yang paling Afik suka? Kak Erlan. Kak Erlan, bukan Kak Yogi. Kan. Oh, lebih suka Kak Erlan. Iya. Youfitstar.com. Nah, ayah mau tanya lagi. Ilmu itu ada dua macam. Dua-duanya untuk membantu ibadah. Oke? Nah, yang satu adalah ibadah untuk membantu Afik sendiri. Ya? Iya. Tapi satu lagi untuk membantu siapa? Allah. Allah nggak perlu dibantu. Membantu Palestina. Ya, tapi yang lebih penting lagi bukan Palestinanya. Membantu orang lain. Mukamu. Oke. Afik ayah mau Afik kasih contoh 5 membantu orang lain itu seperti apa? Membantu siapkan makan. Membantu bereskan rumah. Oke. Sekarang Kedua. mendoakan orang yang lagi sakit. Iya. Kakinya kenapa dia angkat-angkat? Ditaruh bawah kakinya. Kakinya taruh bawah. Apa? Mengasih uang. Kelima. Jujur. Jujur. Cari yang lain. Membantu orang yang lagi sakit. Tadi kan sudah. Mendoakan kan membantu juga. Iya. Berpikir dengan keras. Biasanya Afik bantu ibu ngapain? Cariin kacamata. Iya, 5. Bantu orang itu bisa macam-macam lagi loh. Misalnya, kalau Afik lihat ada batu di jalan, tempatnya orang lewat yang orang bisa keinjak atau kepleset, diambilin batunya. Tapi kan Afik harus tahu, itu namanya ilmu. Sama misalnya, mobil itu kan bikin kita enak ya, bisa kemana-mana ya. Nah, kita bikin mobil atau jual mobil, itu membantu orang. Nah, itu juga perlu ilmunya. Dokter membantu menyembuhkan orang sakit, itu perlu ilmunya, Mas Afik. Gitu ya. Dan itu perlu belajar. Kalau ulama harus ilmunya paling banyak.
Iya, dan ulama itu macam-macam. Ada ulama yang punya, ya kan ulama artinya punya ilmu. Ada ulama dalam ilmu agama, ada ulama dalam ilmu berdagang, ada ulama yang dia jago ini ilmuwan, seperti Depap. Ilmu Kristen. Kristen itu namanya pendeta, itu juala itu. Nah, terus itu ya. Jadi Afik harus belajar untuk diri sendiri dan untuk membantu orang lah. Ya, dan mintanya ilmunya sama Allah. dan harus rajin belajar. Dan Nah, oke. Siap. Yuk kita akhiri. apa mantu? Oke, alhamdulillah hari ini sudah selesai. Kita belajar dalam halaqah al-usrah pada hari Sabtu ini. Tadi baca surat apa Mas Afif? Ad-duha. Surat Ad-Duha. Apa yang Afif belajar dari Ad-Duha? Sebutkan satu aja. Tidak boleh orang-orang yang meminta nggak boleh dimarahin. Ya, nggak boleh dihardik, nggak boleh dimarahin. Yang kedua, kemudian kita mendengarkan cerita tentang Ibnu Abbas. Apa yang Afik ingat tentang Ibnu Abbas? Paling pintar Paling pintar dalam Islam, agama dan Al-Quran. sama didoakan sama Nabi Muhammad. Iya, didoakan langsung sama Nabi Muhammad dan dikasih Di dekat wasiat, wasiat nasihat. Terus yang terakhir Allah menyampaikan apa? Tentang apa? Pentingnya menuntut ilmu. Alhamdulillah, semoga Alhamdulillah. Biasa. Semoga Allah berkahi sedikit ilmu yang kita belajar hari ini. Allah berikan kita kemampuan untuk mengingatnya, kemampuan untuk mengamalkannya, dan juga mengajarkan ke orang lain. Nanti, semoga ilmu-ilmu ini bisa menyelamatkan kita di hari akhir nanti. Oke, so Allahu Akbar. Afif. Insyaallah halaqah kedua kita cukup. Duduk. Duduk dulu, kan mau ditutup. Sebelum kita tutup majelisnya, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. akhirul kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Afik mau apa? What do you want? Can have a look at the. Ice cream. You want ice cream? Wait, let's see. I don't know if they have ice cream. That's ice cream. Show me. That. You want some of this?